Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Herulisa Safitri. Kali ini aku akan membahas tentang haters. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa subscribe di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, like dan komen. Menurut Sabrina Chairunisa, haters itu bisa menjadi seorang pembunuh. Sabrina pernah berkata, "Dear haters, kalian itu pembunuh instan paling psiko di dunia." Ingat nggak kejadian tahun lalu yang dialami oleh artis Suli? Oke, baik, langsung saja. Aku akan memberikan beberapa contoh atau beberapa korban. Ini bukan contoh lagi ya, tapi ini sudah menjadi korban. Ia sudah meninggal dunia dari akibat cyberbullying ini. Cyberbullying ini memang nggak bisa diremehkan. Banyak korbannya, entah itu korban fisik atau mental. Pokoknya itu udah termasuk korban yang benar-benar parah dari seorang pembunuh. Dan cyberbullying itu menurut aku sih pembunuh yang paling instan ya, dengan menggunakan jari-jari kita. Oke, langsung saja aku akan memberikan contoh yang dimana itu yang pertama pada tahun 2019 bulan 10 tanggal 14 kemarin, Suli X bunuh diri cyberbullying tanda kurang empati bermedsos. Suli ini diketahui dia telah meninggal, ditemukan di apartemennya karena meninggal karena bunuh diri ya teman-teman. Jadi ketika waktu dia curhat di media sosialnya di Instagram ya, dan aku juga ngikutin itu Instagramnya, dia itu mengatakan dan dia itu bertanya kepada kita, kepada hatersnya, dia salah apa, kemudian apa yang dia lakukan, kemudian kenapa sampai segitu membencinya Suli seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu Gandhi Fernando mau bunuh diri, tapi ini baru mau ya teman-teman, belum bunuh diri. Nah, Gandhi ini dia mau bunuh diri pada awal 2019, sekarang udah 2020, sudah 1 tahun yang lalu. Gandhi mengatakan bahwa dirinya juga pernah nyaris melakukan hal serupa karena pernah merasakan beratnya dirundung di dunia digital. Jadi dunia digital yang sekarang ini memang kadang bisa membuat bahaya ya teman-teman, bisa membahayakan diri kita sendiri ataupun orang sekitar jika memang kita tidak bijak menggunakan media sosial. Karena memang kita nggak bisa mengejat sesuatu, karena media sosial itu bersifat bebas, siapapun bisa menggunakan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua itu mereka bisa menggunakan, tapi kan semua tergantung kita yang menggunakan. Next, sadis begini bully siswa di Malang sampai jarinya diamputasi. Kebayang nggak sih kalian punya teman terus kalian bully, atau enggak kita dibully terus sampai jari kita itu diamputasi sama dokter kayak gitu. Oke, begini kronologisnya ya teman-teman. Korban bullying di SMP 16 Kota Malang, MS, harus kehilangan jarinya diamputasi karena dia dibully dengan sangat kejam. Berdasarkan pengakuan 7 siswa terduga pelaku kekerasan, bahwa MS pernah dibanting ke paving dan pohon. Habis dibanting terus dilempar ke pohon. Oke, pemeriksaan dilakukan pada Senin tanggal 3 bulan 2 2020, dan ini kejadiannya baru banget. Kemarin status ketujuh siswa itu kan masih menjadi saksi yang membuat kita cacat, terus dia hanya dijadikan saksi. And next, bocah korban bullying di Bekasi meninggal sempat merintih, ucap nama pelaku. Kalian bisa lihat sendiri itu anaknya masih kecil banget. Bayangin kalau itu adik kita. Aku dari tadi selalu ngebayangin korban-korban itu adalah saudara-saudara kita, biar kita itu bisa ngerasain empati kayak gitu. Nah, nasib tragis dialami oleh seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat. Bocah laki-laki berinisial FA itu menjadi korban bullying alias perundungan hingga harus dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal.
Peristiwa memilukan tersebut diunggah kali pertama ke Facebook oleh akun juga pada Jumat tanggal 6 bulan 9 2019. Akibat tindak kekerasan, FA mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Namun Tuhan lebih sayang FA. Akhirnya korban meninggal dunia. Korban dimakamkan di kampung halamannya di daerah Majalengka. Bisa nggak ngebayangin betapa memang betul-betul cyberbullying ini betul-betul sadis. Dia bukan hanya ketika bermedsos, dia bukan hanya membunuh apa yang tidak dia sukai dengan jarinya dan ketikannya, tetapi di sisi lain yang bullying benar-benar nyata memang ya seperti itu. 11-12 sadisnya memang benar-benar sadis ya teman-teman. Aku nggak ngebayangin, benar-benar nggak ngebayangin. Kadang memang kita itu sadar atau nggak sadar, atau pura-pura kita tuh nggak sadar sudah melakukan cyberbullying. Kebanyakan karena memang ikut-ikutan aja biar kelihatan keren. Pernah nggak sih kalian nemuin sesuatu di Instagram terus kemudian banyak orang yang bully, foto itu atau video itu banyak banget orang yang bully, terus kalian ikut-ikutan ngolok atau kalian ikut-ikutan cuman haha ya, sedangkan kalian itu nggak kenal. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Aku juga pernah ya. Memang mungkin aku termasuk tersangka kali ya. Contohnya tuh banyak banget ya teman-teman. Ada yang body shaming, pernah banget ya. Aku sendiri pernah di body shaming waktu aku SMA dan aku SMP. Dan aku waktu SMP sedikit cerita. Jadi waktu itu aku SMP, aku tuh difitnah gitu sama teman-teman aku. Terus kami tuh punya grup di fitnah. Terus itu aku ditampar sama teman aku, sakit. Cuman ya, dan akhirnya waktu mau perpisahan itu yang nampar dan teman-teman aku yang lainnya tuh akhirnya sadar memang aku tuh nggak salah, dan akhirnya yang fitnah aku tuh minta maaf dan yang nampar aku juga minta maaf. It's okay, aku udah maafin buat teman-teman kalian. SMA ya udahlah ya, SMA ntar aja deh, next aku bakal cerita tentang aku dibully. Terus masa cuma gitu aja, aku aja sering dikata-katain biasa aja kayak gitu kan. Ternyata memang ada orang yang sebagian mengatakan ketika kita dihina terus kemudian ada orang yang bilang masih gitu aja tersinggung sih. Padahal kan kita memang udah berusaha ya setengah mati, bahkan kita udah berusaha buat lupain semuanya, tapi memang nggak bisa. Memang mental kita, bukan karena mental kita lemot, karena memang itu sangat menyakitkan. Kebanyakan mereka mengatakan mereka itu lemah. Iya, mereka memang lemah. Dan kamu yang kuat, jadi rubah dirimu, jangan bully orang yang lemah. Itu lebih mudah kan? Dan kita juga nggak tahu seberapa besar trauma mereka dan berapa lama mereka harus mengembalikan trauma mereka menjadi orang yang normal dari yang sebelumnya. Kita nggak tahu, dan intinya kita nggak kenal mereka dan mereka juga nggak kenal kita. Kalau apapun yang emang kita nggak suka, udah di skip, jangan di follow ataupun jangan ditonton kayak gitu. Tapi kalau memang kalian suka, kalian dukung mereka dari belakang atau kalian support mereka dengan komen-komen yang bisa membangun semangat mereka seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Pesan di sini semoga memang kita bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak. Mulai sekarang rubah kebiasaan kalian yang suka ngejudge seseorang itu berperilaku buruk, atau kita suka komentar-komentar orang yang gak kita kenal dengan komentar yang jahat. Please tolong rubah kalian mulai dari sekarang. Kalau memang kalian bisa merubahnya, berarti memang kalian itu orang yang lebih hebat dari orang itu, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua ya terhindar dari apapun yang terjadi di media sosial kita. Dan aku juga perlu warning diri aku sendiri, semoga aku bisa menggunakan media sosial aku dengan bijak dan bisa mensupport kita semua. Oke, sekian dari saya, Harulisa Safitri. Assalamualaikum.